Assalamualaikum Sobat Football United. Di video sebelumnya gue sudah sampaikan berita, kabar, dan reaksi gue terkait dengan hal tersebut, di mana ada beberapa hal yang gue sampaikan, termasuk juga gue menilai nampaknya peluang Qatar nih kecil. Karena gue menilai bisa jadi ini adalah exit strategi dari Qatar untuk selesai di kegiatan ya, yang sudah cukup lama, menguras waktu, energi juga ya kan, untuk membeli Manchester United. Pihak dari Qatar jelas mereka tetap 100% ingin menjadi pembeli penguasa Manchester United ya kan, pemilik Manchester United, bebas hutang. Tapi yang menarik adalah mereka tidak mau didikte. Ini penting menurut gue, mereka tidak mau didikte sehingga mereka menetapkan deadline dan mereka 100% jelas mereka tidak ingin ada Glazer di Manchester United. Sementara Sir Jim Ratcliffe, dari kabar yang gue dapatkan terakhir, ada beberapa yang mengatakan 20-80, tapi kabar yang terakhir gue dapat justru 51%, 49%. Itu tawaran dari Sir Jim Ratcliffe kepada Glazer. Dengan hutang ya, karena menggandeng beberapa bank dari Amerika. Dan bagaimana gue melihat hal ini, karena mereka kan difavoritkan, dan dengan situasi Jasim memberikan tawaran kelima, valuasinya masih di bawah ya kan, dan mereka menetapkan deadline sendiri, mereka akan tarik diri ya, siap-siap undur diri. Ini menempatkan betul Sir Jim Ratcliffe di atas nih sebagai favorit. Kalau seandainya mereka jadi, bagaimana gue melihat? Posisi gue tetap sama ya, Manchester United ini harus bebas hutang dan juga bebas Glazer. Kenapa? Karena hutang dulu ya. Hutang ini yang jadi penyebab Manchester United tidak menjadi klub yang sehat. Setiap keuntungan ya tidak digunakan untuk operasional klub, untuk pengembangan klub, tapi untuk membayar hutang atau bahkan diambil keuntungan oleh Glazer. Dan ini berterusan ya kan, Manchester United hutangnya tak bertambah terus. Memang betul ada beberapa investasi di dunia bisnis ini memang diawali dengan hutang. Tapi bagaimana manajemen hutang selanjutnya? Ini kan jelas ada melunasi hutang ya, sehingga nanti dibuat bebas hutang. Bukannya justru dipelihara hutang tersebut atau bahkan ditambah. Ini kan tidak sehat. Dan ini menurut gue yang terjadi di Manchester United. Bagaimana dengan Glazer? Ya, Glazer adalah otak dari segala masalah di Manchester United terkait dengan situasi finansial. Bagaimana visi, filosofi mereka menjadi pemilik klub, ini nggak jelas. Yang jelas bukan untuk prestasi. Mereka membeli klub dengan hutang, dan menurut gue ini hal yang 100% hutang bahkan. Oke, mungkin investasi awal hutang itu biasa dalam tanda kutip di dunia bisnis, tapi selanjutnya ini kan, bagaimana keuntungan untuk membayar hutang, lalu untuk mereka ambil sendiri juga, dan tidak dikembalikan ke klub. Ini kan terlihat bagaimana infrastruktur. Gue merasakan betul Old Trafford ini stadion yang kasihan ya, karena stadion terbesar kedua di UK, layar monitor kecil dibandingkan dengan stadion-stadion lainnya, fasilitas seadanya, situasi juga tidak wah menurut gua ketika dibandingkan dengan stadion-stadion lain di Eropa. Tertinggalnya lumayan loh Old Trafford. Ini baru Old Trafford saja, belum lapangan latihan Carrington, dikeluhkan oleh banyak pemain Manchester United yang sudah tidak lagi memperkuat Manchester United. Dan menurut gua keduanya ini harus selesai, Glazer dan juga hutang di Manchester United. Namun Sir Jim Ratcliffe justru akan menggandeng Glazer sebagai usahanya, strateginya untuk bisa menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. 51-49%. Gua melihat angka ini itu merepresentasikan, kalau seandainya memang Sir Jim Ratcliffe yang jadi, maka sebenarnya ini hanya Glazer featuring Sir Jim Ratcliffe saja sih. Kenapa demikian? Karena kepemilikan Ineos atau Sir Jim Ratcliffe ini tidak absolut. Mereka ini tidak mutlak. Mereka ini hanya mayoritas, dan itu pun juga tipis. Artinya apa? Dalam sebuah perusahaan yang unsur kepemilikannya lebih sedikit dari 49% saja, mereka tetap terlibat aktif loh di keputusan-keputusan perusahaan. Bahkan mereka bisa menyodorkan nama-nama sebagai direksi dan lain-lain. Apalagi Glazer ini 49%. Yang menurut gua
ya kekuatan mereka masih sangat besar di klub. Mereka masih bisa sangat bisa banget ya, sorry, mereka sangat bisa banget memberikan keputusan-keputusan kepada klub. Mereka juga bisa tidak setuju dengan Sir Jim Ratcliffe yang akhirnya akan menjadi buntu ya, hal-hal yang didiskusikan itu sangat bisa karena apa? 49% itu sangat besar loh. Ini kan bukan seperti kayak politik parlementer kalau menurut gue, ketika ada 51-49%, maka 49%-nya hanya pasif, enggak, karena apa? Ini menurut gue yang ringan amatiran ya. Dalam usaha ataupun perusahaan, kepemilikan 51%, 49% ini sama juga kayak hak dan kewajibannya 51%, 49%. Ketika akan melakukan investasi perbaikan stadion, oke, Sir Jim Ratcliffe 51%, Glazer 49%, terserah sumbernya dari mana. Tapi kan mereka juga karena mengeluarkan 49%, maka mereka juga punya dong ide-ide yang harus mereka sampaikan, yang mungkin akan didiskusikan. Dan dari prosesnya selama ini gue melihat nampaknya Sir Jim Ratcliffe dan juga Glazer ini kok ada kayak mereka berusaha untuk mencari sinergi antara keduanya. Artinya bagaimana mereka bisa berjalan bersama. Dan menurut gue ini berbahaya sih bagi masa depan Manchester United. Gue tidak memperkirakan kalau Manchester United tidak akan melakukan kegiatan di bursa transfer. Enggak. Hal itu tetap akan terjadi, jangan khawatir Sobat Football United. Masih tetap akan berinvestasi ke pemain-pemain. Hanya saja, semua ini kan berawal dari visi, filosofi dari sang pemilik klub. Mau kemana? Contohnya, pemilik dari Manchester City jelas. Mereka ingin Manchester City ini menjadi klub terbesar di Inggris dan juga di Eropa. Sehingga kebijakannya tuh menuju ke arah sana. PSG jelas Champions League. Jadi mereka itu yang mereka tuju. Nah, Manchester United nanti dengan Sir Jim Ratcliffe dan juga Glazer mau apa? Apa mau mengeruk keuntungan lagi dengan mengambil dividen untuk kepentingan pribadi? Sementara sumber dari Sir Jim Ratcliffe ini sama-sama juga ngutang ke bank gitu loh. Jadi justru utang dari Manchester United secara keseluruhan akan bertambah lagi. Jadi ya rumit dan inilah dia Manchester United ya. Tapi gue di sisi lain gue juga penasaran ya, menantikan seperti apa nih nanti Manchester United di tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima setelah ganti kepemilikan ya. Mungkin akan ada arah yang berubah, mungkin perkiraan gue salah, mungkin analisa gue salah, itu bisa juga. Tapi gue ingin dengar bagaimana Sobat Football United ya, ada pendapat seperti biasa, bisa drop di kolom komen mengenai hal ini. Insya Allah kalau nanti ada kabar-kabar lain, ada opini-opini lain, akan gue bikin kontennya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.